Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sita Aryani dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai pembahasan yang dibahas tentang uji kualitatif protein dan bagaimana prosedur kerjanya. Baik, di sini saya akan mulai share screen. Di sini tadi didahulukan pendahuluan pengenalan diri saya, kemudian selanjutnya itu apa saja sih tujuan praktikum analisis kualitatif protein. Jadi yang pertama itu untuk mempelajari sifat-sifat reaksi asam amino, kemudian yang kedua untuk melakukan identifikasi asam amino dan protein, dan yang ketiga itu untuk menentukan senyawa-senyawa asam amino secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada uji kualitatif protein ini, yaitu untuk alat ada rak tabung, Erlenmeyer, kemudian tabung reaksi, pipet tetes, dan batang pengaduk. Untuk bahannya itu ada glycerin 2 gram, HNO3, dan Aquades. Kemudian di sini ditampilkan ada macam-macam tipe uji kualitatif protein. Yang pertama itu ada uji kelarutan asam amino, kemudian yang kedua ada uji ninhidrin, kemudian yang ketiga ada reaksi Santo protein atau uji Santo protein, kemudian yang keempat itu ada uji Biuret. Nah, untuk uji kelarutan asam amino ini ada beberapa bahan yang harus digunakan seperti yang setelah tertera. Kemudian untuk hasil dari uji ninhidrin ini, ninhidrin itu merupakan reagen pengoksidasi yang sangat kuat, yang mana akan bereaksi dengan semua asam alfa amino pada pH antara 4 sampai 8 hingga membentuk senyawa berwarna ungu. Kemudian yang ketiga itu untuk reaksi Santo protein. Asam amino yang mengandung inti aromatik akan membentuk derivat nitro apabila dipanaskan dalam asam amino nitrat pekat dan akan terbentuk garam berwarna jingga. Itu untuk hasil positif apabila mengandung asam amino dan protein. Kemudian untuk yang keempat itu ada uji Biuret, yaitu kuprisulfat dalam suasana basah bereaksi dengan senyawa yang mengandung dua atau lebih ikatan peptida yang mana ini juga nantinya akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna ungu. Nah, sebelumnya teman-teman di sini pada berbagai macam uji dari kualitatif protein yang telah ada ini, kemungkinan aku lebih membahas lebih dalam tentang uji Santo protein dan uji Biuretnya. Nah, untuk uji-uji yang berikutnya, teman-teman boleh lebih menggali eh, terhadap kemampuannya dan dapat mencari referensi-referensi dari jurnal-jurnal yang terpercaya. Kemudian, adapun prosedur kerja dari uji Santo protein, yaitu tambahkan 0,5 asam nitrat ke dalam 0,5 asam amino, kemudian dinginkan dan amati perubahan warna, lalu tambahkan larutan NaOH secukupnya untuk memberi suasana basah, kemudian reaksi positif yang ditujukan dengan perubahan warna kuning. Bandingkan uji di atas dengan larutan fenol. Nah, untuk uji Santo protein ini, apabila reaksi yang dicampurkan antara larutan 1 dan larutan 2 untuk uji kualitatif proteinnya, hasil positifnya itu akan menunjukkan perubahan berwarna kuning. Kemudian lanjut untuk prosedur kerja uji Biuret. Yang pertama itu kasein dilarutkan dalam NaOH sedikit encer dan protein yang lain dalam larutan salin. Kemudian yang kedua ada tambahkan 5 tetes larutan kuprisulfat COSO4 ke dalam tabung reaksi yang berisi 2 mili larutan protein. Kemudian yang ketiga ada tambahkan 2 mili NaOH dan yang terakhir kocok, amati dan catat perubahan reaksi yang terjadi. Dan Nah, lalu apa saja sih reaksi yang ditimbulkan setelah mencampurkan beberapa larutan?
yang telah kita uji. Nah, pada uji santoprotein, glisin dan kasein itu ditambahkan HNO3 dan NaOH. Nah, apabila tidak menimbulkan reaksi yang signifikan, mereka bukan termasuk dalam golongan asam amino. Nah, untuk tirosin menunjukkan perubahan pada penambahan larutan HNO3 merubah menjadi kuning. Lalu pada penambahan larutan berikutnya NaOH, eh, tirosin tidak menimbulkan reaksi. Kemudian selanjutnya pada uji biuret, albumin dan kasein menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu menghasilkan hasil yang positif senyawa kompleks yang berwarna ungu. Nah, meskipun keduanya menghasilkan perubahan yang positif, tetapi akan ditunjukkan reaksi dari albumin memiliki senyawa ungu yang lebih kuat dibandingkan kasein karena albumin lebih banyak memiliki ikatan peptida. Kemudian adapun kesimpulan dari uji kualitatif protein itu merupakan praktikum uji adalah metode laboratorium yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan protein dalam suatu sampel. Metode ini umumnya melibatkan reaksi kimia antara protein dalam sampel dengan zat uji tertentu yang menghasilkan perubahan warna atau endapan. Nah, dan tujuan utama dari praktikum ini adalah untuk mengetahui apakah protein hadir dalam sampel untuk membedakan jenis protein yang ada berdasarkan reaksi kimia yang terjadi. Hasil dari uji kualitatif protein dapat memberikan informasi penting tentang komposisi sampel yang dianalisis dan dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti biokimia, kedokteran, dan nutrisi. Thank you for your attention. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian dapat mencari lebih banyak pengalaman dari apa yang telah dipelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.